Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Masjid Agung Sunda Kelapa. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1960 atas gagasan dari Insinyur Gustav Abbas yang kemudian selesai pada tahun 1970. Gagasan Gustav Abbas untuk membangun Masjid Agung Sunda Kelapa ini didukung oleh para jenderal yang juga tinggal di daerah Menteng dengan memberikan berbagai sumbangan dana untuk menyelesaikan masjid ini. Para jenderal tersebut menyadari kekeliruan atas darah G30 SPKI yang menyebar di masyarakat dan ingin meluruskannya dengan usaha membangun masjid yang nyaman sebagai tempat beribadah. Pada saat itu, pembangunan yang sudah berjalan lebih dari 9 tahun tidak kunjung selesai karena terkendala berbagai masalah. Akhirnya pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sakidin membantu dalam penyelesaian pembangunan masjid ini. Akhirnya seluruh pembangunan masjid selesai pada tahun 1970 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1971 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Ali Sakidin. Masjid Agung Sunda Kelapa dibangun berdasarkan inspirasi yang didapat dari Rasulullah SAW, di mana masjid tersebut menjadi pusat aktivitas ibadah dan juga sosial masyarakat. Masjid Agung Sunda Kelapa tidak dibangun menurut standar masjid pada umumnya yang selalu memiliki kubah, beduk maupun lambang dan simbol-simbol. Bangunan masjidnya berbentuk seperti perahu yang menyimbolkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa dahulunya merupakan tempat terkenal untuk berdagang bagi saudagar muslim sekaligus tempat penyebaran Islam yang paling besar pada masanya. Mihrab yang berada pada bangunan masjid utama tidak terlihat menjorok keluar, namun seperti dibuatkan ruangan tersendiri dengan dinding marmer berwarna biru, berhiaskan kaligrafi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di samping kiri mihrab terdapat jam kayu yang sangat elegan, serta di samping kanan terdapat mimbar yang biasa digunakan sebagai tempat khotib sholat Jumat. Sebagai sumber penerangan utama, masjid ini memakai desain lampu gantung yang klasik, namun dengan cahaya bohlam lampu. Sedangkan lantai untuk tempat sholat dibalut dengan karpet berwarna merah dengan motif-motif yang selalu dijaga kebersihannya. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masjid ini seperti halnya ceramah ataupun pengajian ternyata memberikan dampak positif bagi para pemeluk agama lainnya di Nusantara maupun dari mancanegara. Masjid Sunda Kelapa telah tercatat sejak tahun 1993 hingga saat ini telah mampu mengislamkan lebih dari 18.000 orang mu'alaf. Dari total keseluruhan mu'alaf, tercatat 75% berasal dari warga negara Indonesia dan 25% berasal dari warga negara asing. Pengislaman tersebut juga tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masjid ini dengan cara dakwah, penyebaran buku-buku Islami dan lain sebagainya. Menurut para pengakuan mu'alaf, mereka jadi tersadar bahwa agama Islam merupakan agama yang cinta damai melalui dakwah yang disampaikan para mubalik dari masjid tersebut, dan juga beberapa buku-buku Islami yang diterbitkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa. Sekian penjelasan sejarah singkat mengenai Masjid Agung Sunda Kelapa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.